Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kita berjumpa dalam renungan pagi GPIB Philadelphia Medan hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 bersama saya Pendeta Rio Sumaho. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang kudus, hari baru boleh kami nikmati. Kami hendak mensyukuri hari baru itu dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan karenanya kami mau mengawali hari baru dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, firman yang kami baca dan renungkan dapat kami imani dan kami lakukan pada hari ini. Amin. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan SBU pada hari ini dari surat Efesus pasal 2 ayat 1-10. Saya membaca dari ayat 10 sebagai dasar renungan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap harinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita bisa menemukan pola tindakan Allah dan manusia yang sangat konsisten. Pola tersebut adalah gerak katabasis, anabasis. Katabasis adalah gerak turun dari Allah kepada umat. Sedangkan anabasis adalah gerak naik umat kepada Allah. Dengan kata lain, Allah memberi gerak turun dan manusia merespons gerak naik. Urutan kedua pola ini tidak boleh ditukar, karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita selalu mulai dari Allah dan direspon oleh manusia kepada Allah. Pola tersebut tampaknya juga muncul dalam bacaan kita pada hari ini. Kita mulai dari pola Allah memberi. Pertanyaannya, apa yang Allah berikan kepada manusia? Untuk menjawabnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perhatikan ayat 4-10, di mana diperlihatkan bahwa
Allah merupakan pribadi yang memberikan kasih karunia yang melimpah-limpah, yang memberikan keselamatan dan pencipta manusia. Oleh karena Allah memberi banyak hal kepada manusia, maka manusia merespons. Apa respons manusia? Respons manusia ada dalam ayat 10 dasar renungan kita, di mana yang perlu ditunjukkan manusia adalah kita harus melakukan pekerjaan baik di dalam hidup ini. Dalam bahasa Yunani, kata pekerjaan baik ditulis dengan kata agathos, yang berarti menjadi orang yang baik secara natural, tidak dibuat-buat. Begitulah seharusnya sikap hidup setiap orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh-contoh konkretnya ada di dalam pasal 4 ayat 17-32 yang berkaitan dengan gaya hidup manusia baru. Ya. Singkatnya seperti ini. Saat banyak orang gemar bersaksi dusta, kita harus menjadi pribadi yang berani berkata benar. Saat banyak orang hidupnya dikuasai amarah, kita harus menjadi pribadi yang membawa damai. Saat banyak orang gemar mencuri, kita harus menjadi pribadi yang mau bekerja keras dan bermurah hati. Dan saat banyak orang dari mulutnya gemar mengeluarkan kata-kata kotor dan gosip, kita harus menjadi pribadi yang mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati dari mulut kita. Saat banyak orang memelihara dendam, kita harus menjadi pribadi yang mau melepaskan atau memberikan pengampunan. Saat banyak orang muda terseret dalam lingkaran dosa, kita harus menjadi pribadi yang mampu menguasai diri. Ingat, semua pekerjaan baik yang kita lakukan itu semata-mata bukanlah supaya kita diberkati oleh Tuhan Allah. Tetapi itu semua adalah respon segala sesuatu yang sudah Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kudus, terima kasih firman-Mu boleh kami baca dan direnungkan. Kami diingatkan kembali bahwa segala perbuatan baik telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sepatutnya lah kami manusia merespon dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi manusia baru, seperti yang tertulis dalam firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, sebab hal ini tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya ketika hidup kami dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu, maka
segala sesuatu dimungkinkan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa bagi anggota Jemaat Philadelphia Medan yang berada dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Ibu Roswita Siputra Saragi, Ibu Silalahi Manurung, Ibu Yeta Tarang Letemia, Bapak Herman Sihotang, Ibu Ratna Pardede Siregar, Ibu Era Aritonang Silaban, Saudara Mike Pakpahan, Ibu Francina Latumahina, Ibu Renova Siregar Silitonga, Bapak Fritz Lumban Raja, Ibu Flora Purba Buru Silalahi, Ibu Debbie Aritonang Ketaren, Diaken Tiur Lisiahan Silaban, Bapak Stefanus Ketaren, Bapak Salomo Pasaribu, Diaken Tiar Moli Siregar Tambunan, Penatua Hasiholan Lubis, Ibu Juliana Pelupis Yulu. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari para medik, pun dokter, setiap alat yang dipasang, juga pendampingan kaum keluarga, semua menjadi alat dalam nama Tuhan Yesus bagi kesembuhan anggota Jemaat Philadelphia yang sakit. Juga bagi orang tua kami yang lanjut usia, berkenanlah Engkau memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bapak FT Singal, Ibu Yuliana Letemia, Ibu Aritonang Lerik, Ibu R. Pirsona Inggolan, Ibu Ena Pitupulu Saada, Ibu Susana Deve Pirso, Ibu Ranta Pardede Siregar, Ibu Ana Anim Saragi, Ibu Teh Siregar Malau, dan Ibu M. Sinoraya Siregar. Juga bagi anggota Jemaat Philadelphia Medan yang sampai saat ini bergumul mencari pekerjaan tetap, pekerjaan yang lebih baik. Bagi anak-anak kami yang bergumul mencari pendamping hidup yang seiman. Juga bagi kehidupan keluarga anak-anak kami yang sampai saat ini bergumul akan kehadiran anak dalam hidup rumah tangga mereka, ataupun yang mengharapkan pertambahan anak. Tuhan berkenan memberikan anak, menambahkan anak dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kami. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi setiap keluarga yang mungkin saat ini berada dalam konflik-konflik di antara anggota keluarga. Berkenanlah Tuhan mau memulihkan kehidupan keluarga-keluarga yang berkonflik. Juga bagi keluarga Simorangkir Simatupang yang masih mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi rencana pada hari Senin nanti. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh memberkati akan setiap pelayanan, kesaksian, persekutuan yang dilaksanakan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan boleh terlaksanakan. Ya Tuhan, bagi para diaken, penatua, pengurus dan pelayan pelkat, panitia pembangunan, panitia yang lain, komisi-komisi, bidang-bidang, karyawan kantor, pengamanan gereja, asisten rumah tangga, setiap orang yang berkarya di Philadelphia Medan, Tuhan memberkati akan setiap pelayanan-pelayanan kami. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi rekan sepelayanan kami, penatua Posma Pangaribuan yang mengalami kecelakaan pada hari Minggu kemarin. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati proses pemulihan yang sementara berlanjut. Ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi saudara Fernando Nicholas Popal yang boleh merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati saudara Fernando Nicholas Popal dalam segala pengharapan dan pergumulannya. Ya Tuhan Yesus, keberadaan kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin.